Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 12 Januari 2021, hari biasa dalam pekan biasa yang pertama. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 1 ayat 21b sampai dengan ayat 28. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan mengajar di sinagoga, Yesus mengeluarkan roh jahat dari orang yang kerasukan. Lalu orang banyak mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Sebenarnya pengajaran pokok Yesus pada saat itu bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan inilah yang diajarkannya hari itu di sinagoga di Kapernaum. Dan wujud nyata kerajaan ini ialah mulai tersingkirnya kuasa-kuasa jahat. Saudara-saudari yang terkasih, hanya saja orang dari zaman itu juga dari zaman sekarang akan lebih tertarik pada pengusiran roh jahat daripada pengajarannya. Memang Yesus kerap mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit yang tak bisa ditangani tabib. Tapi sebenarnya Yesus hadir di tengah masyarakat terutama untuk mewartakan kehadirnya kerajaan Allah. Pengusiran roh dan penyembuhan ajaib adalah kelanjutan dari benarnya warta itu, bukan sebaliknya. Saudara-saudari yang terkasih, orang dulu percaya bahwa ada roh baik, yakni yang berasal dari Allah, ada roh jahat yang memisahkan diri dari sumbernya, yakni Allah, dan melawannya. Bila kita bahasakan secara sederhana, roh jahat itu kekuatan-kekuatan yang gak benar, yang tidak murni, ada sisi-sisi kotornya, tidak bersih. Yang dilakukannya menimbulkan banyak perkara yang gak benar tadi. Jadi roh jahat ialah kekuatan-kekuatan yang tidak teratur, tapi tetap kuat dan susah dihadapi dan sering membingungkan. Ia mengacaukan tatanan, membuat orang kehilangan pegangan, sampai berputar-putar tanpa arah dan menjauh dari tatanan yang diadakan oleh roh baik. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman Yesus dulu, penyakit aneh-aneh yang tak dapat ditangani tabib sering dipandang sebagai akibat kerasukan. Orang yang demikian ini biasanya disendirikan. Nah, orang tadi yang belum diketahui bahwa kerasukan ikut datang mendengarkan warta Yesus. Tentunya warta kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, seperti yang tertulis dalam Injil Markus bab 1 ayat 15. Apa yang terjadi? Rupanya roh jahat yang bersembunyi di dalam diri orang tadi tidak tahan mendengar semuanya itu. Ia berteriak memakai mulut orang yang malang itu. Tidak tahan berada di dekat kehadiran Dia yang membawakan keilahian.
Roh jahat itu, saudara-saudara yang terkasih, berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Nah, kekuatan jahat betul-betul mengenal apa dan siapa yang ada di situ. Ada wilayah suci yang tak memungkinkan roh jahat bergerak. Dan wilayah itu ada pada orang dari Nazaret ini. Keunggulannya jelas dirasakan. Itulah yang disaksikan orang-orang waktu itu dan diberitakan kepada kita sekarang. Mereka mungkin bertanya-tanya, lalu siapa sebetulnya dia yang diakui kewibawaannya bahkan oleh kawanan roh jahat yang memakai kata kami itu? Jadi roh-roh seperti itu merasa terancam dan gentar di hadapan orang Nazaret yang sedemikian dekat dengan Allah yang Maha Suci. Lalu Yesus menghardik dan menyuruh roh itu diam. Yesus mengeluarkan roh dari dalam diri orang yang kerasukan yang mau mendekat kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, sabda hari ini mengajak kita untuk mendekat kepada pribadi Yesus, bukan hanya kepada sekumpulan ajaran belaka. Keterpukauan orang-orang yang mengenal Yesus itu disampaikan kepada kita supaya kita berani datang mendekat dan mendengarnya. Penginjil Markus juga hendak membuat kita melihat bahwa dalam memberi pengajaran, Yesus juga menyingkirkan pengaruh roh jahat yang mengancam kita. Inilah kebesarannya, inilah kuasanya, dan kita diajak mendekat padanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, aku percaya akan pengajaran dan kuat kuasa-Mu yang dapat mengusir kuasa jahat dari dalam diriku. Jagalah aku selalu sehingga dapat terhindar dari keinginan tak teratur dalam hidupku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.